secara sah dan masih digunakan dalam proses penanganan perkara lain yang terkait, atau dalam hal ini tidak dapat dilakukan penyitaan di atas penyitaan. 3. Penuntut umum dalam melihat keberadaan barang bukti sebagaimana dimaksud tetap memperhatikan ketentuan pasal 38, 39, 40, 41 dan 128 KUHP. Lebih lanjut, sehubungan dengan penyitaan barang bukti pada perkara lain dan kaitannya pada surat dakwaan, maka perlu penasihat hukum pahami bahwa menurut Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya Pembahasan KUHP halaman 167 menyatakan pada hakikatnya penyitaan barang bukti hanyalah bertujuan untuk membuat terang suatu perbuatan pidana dan tidak berkorelasi dengan cermat, jelas dan lengkapnya suatu surat dakwaan. Pada intinya, secara material suatu dakwaan terdakwa dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang satu tindak pidana yang dilakukan sampai poin 8 ketentuan pidana yang diterapkan. Lagi pula, sekalipun penuntut umum tidak mengajukan barang bukti pada perkara aku, hal tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi keberlangsungan penanganan perkara pidana di persidangan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Oktober 1958 nomor 127-K/R/1958 yang menyatakan tidak diajukannya barang bukti di muka pengadilan tidak mengakibatkan batalnya suatu putusan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya harus dikesampingkan. 4. Romawi kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat surat dakwaan dalam perkara aku telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap yang memenuhi syarat formil dan material di surat dakwaan. Penuntut umum tetap pada surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang mulia ini pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, serta dengan tegas menyatakan bahwa seluruh alasan surat keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan. Dan oleh karena itu, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan menolak nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo SIK untuk keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi PDM 126 dan seterusnya atas nama terdakwa Baikuni Wibowo SIK telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan KUHP, dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Baikuni Wibowo SIK dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum memanggil para saksi pada persidangan berikutnya. Demikian tanggapan penuntut umum atas keberatan dari terdakwa Baikuni Wibowo SIK melalui penasihat hukumnya. Sebagai penutup, untuk bahan pengingat bagi kita semua, penuntut umum akan mengutip quote seorang pemimpin bijak di negeri ini yang pernah berkata, loyalitas sesungguhnya adalah nilai yang netral, bisa loyal terhadap keburukan atau loyal kepada kebaikan. Tergantung dari mana saudara sekalian akan membangun loyalitas tersebut. Jika loyalitas yang saudara bangun bersumber dari sanubari saudara, dengan diiringi nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka loyalitas saudara akan selalu mengarahkan Anda kepada kebaikan dan kebenaran. Dan terakhir, tidak ada kejahatan yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 3 November 2022. Penuntut umum ditandatangani. Demikian yang mulia. Untuk softnya nanti segera ya, karena jika tidak disertai soft dianggap belum sempurna menyerahkan pendapatnya ya. Demikian tadi pendapat penuntut umum atas nota keberatan dari terdakwa hukumnya. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 56 1 KUHP, majelis akan mempertimbangkan keberatan tersebut dengan mengambil putusan selah ya. Untuk putusan selah tersebut sudah seminggu ya, itu 10 November ya. Terdakwa tetap dalam tahanan ya, sidang nyatakan ditunda.
garing 2022 PN Jakarta Selatan nama terdakwa Cuk Putranto SIK dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat? Sehat ya. Supaya buka apanya maskernya. Ya. Sehat ya, bisa Sehat. di persidangan ya. Sesuai dengan persidangan terakhir hari ini pembacaan pendapat dari penuntut nota keberatan ya. Siap. Sudah siap penuntut umum? Siap. Ya, silakan dan nanti ya supaya soft kopinya juga langsung diserahkan ya. Siap. Karena jika tidak disertai soft copy dianggap belum secara sempurna menyerahkan. Siap. Semuanya juga begitu ya. Silakan. Terima kasih Majelis Coba Hakim. dianukan dulu, dibagikan dulu secaranya. Supaya disimak. Ya, nanti ditambah kasih. Ya. Ya, dipersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan pendapatnya. Terima kasih Majelis Hakim. Nota pendapat penuntut umum atas keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan nomor register perkara PDM 127 garis miring JKTSL TN garis miring 10 garis miring 2022 atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita masih berada di tempat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menyatakan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan nomor register perkara PDM 127 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2002 atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK sebagaimana diamanatkan dalam pasal 156 KUHP. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Sebagai bahan atau data yang diperlukan guna menanggapi keberatan atau eksepsi tersebut, perlu kiranya menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan kewenangan penuntutan dengan maksud dan tujuan agar kita selalu dengan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan yang tepat dan benar. Keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto SIK yang telah dibacakannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum telah mendengar, membaca dan mempelajari keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami menanggapnya sebagai berikut. 1. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur sebagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas, kabur dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil, sedangkan syarat yang berisikan isi materi dakwaan atau uraian tentang tindak pidana yang dilakukan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara
konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula, sehingga kalau sudah tercapai tujuan utama surat dakwaan maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. 2. Syarat-syarat keberatan eksepsi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP pasal 156 ayat 1 menyebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Menurut Mr. M.H. Tirta Mijaya, eksepsi adalah alat pembelaan yang dimaksudkan untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara. Dalam buku Proses Penanganan Perkara Pidana Leiden Marpaung SH tahun 92 halaman 382. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa meskipun dalam suatu surat dakwaan tidak memuat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang dakwaan dalam surat dakwaan, maka tidak mengurangi nilai sahnya surat dakwaan, karena fakta dan keadaan sudah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan. Vide Yahya Harahap SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, halaman 395 tahun 1985. Hal tersebut juga sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 36.K/1968 yang menegaskan bahwa walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan untuk secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: 1. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. 2. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis, siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi. Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu. Benar, hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Selanjutnya, surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah pendapat penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau keberatan penasihat hukum dari terdakwa Cuk Putranto atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan segala eksepsi atau nota keberatan terdakwa Cuk Putranto SIK untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dan dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Keempat, membebankan biaya perkara
perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, ex equo et bono. 2. Pendapat penuntut umum. Majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati, setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 127 tanggal 5 Oktober 2022, penuntut umum menyimpulkan materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak sesuai dengan pasal 141 KUHP dengan tidak menggabungkan perkara akuo, padahal telah diketahui dugaan tidak pidana terhadap terdakwa saling bersangkut paut dengan para terdakwa lainnya. 2. Dakwaan tidak cermat dikarenakan adanya uraian peristiwa dalam surat dakwaan yang ternyata berbeda, tidak lengkap, dan tidak didasarkan atas keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan. 3. Dakwaan tidak jelas terkait dengan peran terdakwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sehingga merugikan terdakwa. 4. Jaksa penuntut umum tidak menerapkan azas fair trial dengan tidak memasukkan pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP ke dalam surat dakwaan. Padahal jelas dan tidak perlu diragukan, uraian peristiwa dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur-unsur pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP sehingga surat dakwaan menjadi tidak lengkap dan tidak cermat. Bahwa terhadap poin-poin keberatan penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan pendapat kami untuk menanggapi keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut sebagai berikut. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak sesuai dengan pasal 141 KUHP dengan tidak menggabungkan perkara akuo, padahal telah diketahui dugaan tidak pidana terhadap terdakwa saling bersangkut paut dengan para terdakwa lainnya. Tanggapan penuntut umum bahwa pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Karena dengan status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau split scene agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa pada dasarnya mengapa berkas perkara tidak digabungkan tetapi dipecah disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi 2 atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Bahwa meskipun tindak pidana yang terjadi bersangkut paut dengan para terdakwa lainnya, namun demikian untuk teknis penanganan perkara dalam hal ini khususnya teknis pembuktian perkara di persidangan merupakan ruang lingkup kewenangan penuntut umum dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun karena penuntut umum yang tahu persis anatomi perkara dengan mendasarkan hasil penyidikan berupa berkas perkara yang berisi BAP para saksi, tersangka, ahli dan saksi meringankan yang diajukan oleh tersangka dalam proses penyidikan. Dengan demikian penuntut umum dapat memilih apakah perkara ini perlu menggabungkan perkara ini misalnya karena perbuatan para pelaku dalam hal terdapat pernyataan telah sangat kuat alat bukti keterangan saksinya di luar pelaku turut serta, dan dalam hal tindak pidana turut serta justru perbuatan tersebut dilakukan sedemikian rupa hingga alat bukti dan barang bukti yang ada di TKP menjadi hilang atau kabur, dan keterangan pelaku turut serta yang notabene juga saling menyaksikan dan mengalami sendiri dalam hal terjadinya tindak pidana dapat menjadi pilihan demi proses pembuktian perkaranya, demi tegaknya hukum, kemanusiaan dan keadilan. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986/P1989 tanggal 2 Maret 1990 yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan
pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 2. Dakwaan tidak cermat dikarenakan adanya uraian peristiwa dalam surat dakwaan yang ternyata berbeda, tidak lengkap dan tidak didasarkan atas keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut. A. Uraian dakwaan pada halaman 6 paragraf ke-1 keliru. B. Jaksa penuntut umum pada halaman 9 paragraf 1 tidak lengkap dan merugikan terdakwa. C. Menurut keterangan saksi AKP Rizal Samuel pada tanggal 13 Juli 2022, saksi Irfan Widianto telah menyerahkan kepada saksi Rafrizal Samuel yang menurut keterangan Rafrizal Samuel atas penyampaian saksi Irfan Widianto bahwa di VR CCTV tersebut dari terdakwa untuk diantarkan ke tim penyidik Polres Jakarta Selatan dan selanjutnya akan diserahkan ke Puslapor Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai temuan terkait dengan kasus penembakan pada tanggal 8 Juli 2022. Kemudian saksi AKP Rizal Samuel memerintahkan Endra mendatangi dir Tepidum Bareskrim Polri lantai 4 Gedung Bareskrim Polri untuk mengambil DVR CCTV tersebut kepada saksi AKP Irfan Widianto. Selanjutnya melalui saksi AKP Dimas Arki diserahkan ke Puslapor Polri atas DVR CCTV pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 20.30. Vide BAP saksi Dimas Arki pada poin 11, 12, 13 tanggal 15 Agustus 2022. Tanggapan penuntut umum bahwa poin keberatannya disampaikan penasihat hukum terdakwa di atas menurut pendapat kami sudah masuk pada materi pokok perkara yang akan dibuktikan di persidangan selanjutnya, yaitu pada tahap pemeriksaan saksi-saksi, dan terlalu prematur jika diperdebatkan pada sidang agenda keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum. Bahwa setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto tidak halaman 22 sampai dengan 28, rupanya penasihat hukum terdakwa belum memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang dengan tegas berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana dilakukan. Apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan surat dakwaan atas nama terdakwa Cuk Putranto nomor regis perkara 127 tanggal 5 Oktober 2022, maka surat dakwaan tersebut telah tersusun secara sistematis dengan cermat, jelas dan lengkap, di mana surat dakwaan telah diberi tanggal yaitu tanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum, serta di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 dan seterusnya, atau dengan tempat juga telah disebutkan yaitu di Perumahan Polri Duren 3 daerah Jakarta Selatan dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Arun M. Hussein SH bahwa dalam bukunya berjudul Surat Dakwaan, teknik penyusunan fungsi dan permasalahannya menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Pidana Kejaksaan Agung RI pada halaman 68 menyebutkan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yaitu uraian secara cermat berarti menurut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Membuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap surat dakwaan itu memuat unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 3. Dakwaan tidak jelas terkait peran terdakwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sehingga merugikan terdakwa. Tanggapan penuntut umum. Pelajaran umum turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.
Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana. Biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu. Karena tanpa turut serta mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi. Inilah rasio pasal 55 KUH pidana dalam kurung Mr. Dr. Nats E. Utrecht Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 2 Universitas Pajajaran Bandung 1985 halaman 9, bahwa uraian dakwaan penuntut umum jika dibaca dengan cermat oleh penasihat hukum telah jelas menyebut peran masing-masing pelaku, bahwa sejatinya untuk dakwaan yang disusun dengan mendakwakan pelaku turut serta, dan pada saat dibaca oleh penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan. Artinya terdakwa telah mengerti uraian peran terdakwa dan tindak pidana yang ada penyertaan di dalamnya, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Hal yang membuat kami penuntut umum menjadi tanda tanya, mengapa pada saat terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum di mana ada penyertaan tersebut di atas, justru penasihat hukum terdakwa tidak mengerti peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyertaan. Kami penuntut umum tidak akan menjelaskan lagi peran terdakwa sebagaimana kemauan penasihat hukum, karena hal tersebut justru adalah pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan ini. 4. Jaksa penuntut umum tidak menerapkan azas fair trial dengan tidak memasukkan pasal 48 KUH pidana dan atau pasal 51 KUH pidana ke dalam surat dakwaan, padahal jelas dan tidak perlu diragukan uraian peristiwa dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur pasal 48 KUH pidana dan atau pasal 51 KUH pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak lengkap dan tidak cermat. Tanggapan penuntut umum, bahwa pasal 48 KUH pidana yang menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, sedangkan pasal 51 KUH pidana menyebutkan ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah dengan iktiqad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Bahwa pasal 48 KUH pidana dan pasal 51 ayat 1 KUH pidana merupakan salah satu dasar penghapusan pidana, atau dalam istilah yang sering disebut dengan alasan pembenar. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Dalam memori Vantoecting, yang dimaksud daya paksa sebagaimana ketentuan pasal 48 KUH pidana adalah suatu kekuatan, dorongan, atau paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan. Sedangkan terkait perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 1 KUH pidana tersebut berlaku apabila ada seorang yang atas perintah yang melekat pada jabatannya. Contohnya, apabila seorang polisi ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan dengan dasar surat perintah dari atasannya yang berwenang, maka penangkapan tersebut menjadi dibenarkan dan alasan pembenar berlaku hanya untuk penangkapannya saja. Bahwa di dalam berkas perkara terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang ada baik dari keterangan saksi, ahli, surat maupun keterangan terdakwa sendiri, penuntut umum tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut pendapat kami tidak ada urgensinya kami mencantumkan pasal 48 KUH pidana dan pasal 51 KUH pidana. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati, berdasarkan dalil yang dikemukakan penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto SIK. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garis data 127 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara
PDM 127 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan 143 ayat 2 KUHP. 4. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa Cuk Putranto SIK dengan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garis datar 127 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang telah dibacakan di sidang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sebagai dasar pemeriksaan perkara. Demikian pendapat penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 3 November 2022 penuntut umum. Terima kasih Mulia. Demikian tadi pembacaan tanggapan atau pendapat atas nota keberatan, dan setelah